Tidak ada yang salah tentang kaya. Saya tidak menganut teologi kemakmuran. Kenapa? Yesus tidak pernah khotbah kekayaan. Kenapa? Yesus sudah kaya. Di ayat ini, Kejadian 26 ayat 13 bilang gini. Dan orang itu menjadi kaya. Katakan menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Katakan kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan sangat kaya. Jadi ada terang-terangan Alkitab mencatat sejarah anaknya Abraham yang bernama Ishak. Dan dia dikatakan di Alkitab semakin sangat kaya. Di Alkitab banyak tokoh. Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya, Daud, Salomo kaya raya. Bahkan kita lihat Ayub juga kaya raya. Gembala kita juga diberkati. Nah hari ini saya mengajak kita punya kerinduan. Katakan kerinduan. Apa yang kamu rindukan, itu yang kamu dapat. What you wish, what you get. What you asking, what you get. Apa yang kamu minta, kamu akan terima. Katakan amin. Katakan yes. Pertanyaannya, mengapa Ishak bisa kaya, Pak? Ambil handphonemu, ambil bolpenmu, catat. Jangan buntut yang dicatat. Jangan lotre yang dicatat, tapi tipsnya sehingga kita aplikasikan. Mengapa Ishak menjadi sangat kaya? Di ayat sebelumnya bilang gini, sebab ia diberkati Tuhan. Rahasia pertama, katakan pertama. Rahasia pertama Ishak menjadi sangat kaya adalah Ishak selalu dekat dengan Tuhan. Katakan selalu. Katakan dekat. Ikan itu hidupnya di air. Setuju Bang ya? Ketika di air, dia bisa leluasa. Ikan, ketika dia ingin mencoba hidup di darat, dan mungkin dia orang Batak, jago-jago, Panggarun, baru merantau dia, mau dikuasai dunia. Mungkin, katakanlah, ikan di marga Sinaga. Lompat dia ke darat. Tunggu beberapa waktu, ikan ini akan koip. Mati. Tahu mati. Rest in peace bro. Kenapa? Hadirat yang tanda kutip, teritorinya di air. Sama dengan burung. Burung itu di udara. Dia bisa bernafas aktif, terbang di udara. Dia coba masuk ke air. Beberapa saat kemudian, dia akan pingsan, ngapung, mati. Rasanya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di bumi, ini yang benar. Adam dan Hawa bukan diciptakan di surga, tapi di bumi. Taman Eden di bumi. Kemudian ketika mereka berada dalam hadirat Tuhan, mereka punya kuasa. Katakan kuasa. Katakan dominan. Katakan domain. Katakan power. Ishak mengerti ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan angkat hadiratnya. Adam dan Hawa tetap di bumi. Tetap di bumi. Yang diangkat adalah kuasa hadirat Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa tidak punya kuasa lagi kepada binatang. Ishak mengerti ini. Dia tahu. Dia ingin selalu dekat dengan bapaknya. Dia ingin dekat dengan bapaknya. Dia diajari oleh bapaknya Abraham. Dia ingin selalu dekat dengan ayahnya, dengan bapaknya, dengan Tuhan. Saking dekatnya, lihat. Tangan yang dia sentuh apapun berat. Dia gali sumur. Meluap air. Kata orang Filistin, kau ambillah itu. Kau yang mencampur, aku yang dapat. Kata orang Filistin,
Sama. Dia ambil air, beberapa waktu kemudian kering. Tangan Filistin pergi si Ishak. Dia cari tempat lain. Dia gali lagi, meluap air. Kata Filistin, kenapa air ini kering? Dia cari Ishak. Ishak, kami ke sana deh. Ishak, silakan. Ketika Ishak meninggalkan sumur itu dan dipegang oleh Filistin, air itu kering kerontang. Ini sebagai poin. Ketika Bapak Ibu berada dalam hadirat Tuhan, maka apapun yang kau sentuh berhasil. Itu poinnya. Umur kita singkat, Pak. Kalau umur 50 tahun, paling kuat kita 30 lagi, 40 tahun lagi. Gunakan sisa waktu ini selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Niscaya kita tidak cari berkat. Dengarkan ini. Jangan datang ke KMJ cari sukses. Salah. Ketika Anda cari sukses, suksesnya lari. Anda kejar, tambah lari dia. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua itu baru datang. Sukses, kekayaan, kepintaran, promosi. Ishak begini, kalau Bapak ingin kaya, enggak dosa. Rahasianya adalah selalu dekat dengan Bapa. Jangan cari kaya, jangan cari sukses. Carilah dahulu. Cari apa? Hadirat Tuhan. Setiap pagi, cari Tuhan. Suami mau ngantor, jam 5, bangun jam 4. Enggak ada alasan. Yang saya baca artikel, orang yang banyak tidurnya cepat mati. Jujur deh, lihat dokter, 4 jam dia tidur, tetap kuat. Lihat yang lain, tidurnya 8 jam, 9 jam, besoknya mati tempat tidur. Halo, kurangi jam tidurmu, perbanyak engkau dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang pertama, rahasia pertama adalah selalu dekat dengan Tuhan. Amsal 10:22 bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi, yang membuat kita kaya karena berkat Tuhan. Katakan amin. Yang membuat saudara dan saya kaya karena berkat Tuhan. Matius 6:19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada amin? Kejadian 26:12. Maka menaburlah Ishak. Ini yang kedua. Di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Rahasia kedua, Ishak diberkati karena Ishak melakukan bagiannya. Kolaborasi. Anda nggak bisa serta-merta 1000% kasih ke Tuhan. Anda ditunggu Tuhan apa atensi Anda, apa aksi Anda, apa bagianmu. Bagian Ishak, dia menabur. Ini rahasianya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat. Kejadian 8:22 bilang ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pak, ini berbicara hukum. Contoh, kita mengerti namanya hukum gravitasi. Tahu ya? Hukum bumi, apapun benda yang dilempar ke atas, pasti jatuh. Contoh nih. Dan pasti jatuh. Karena ada hukum. Contoh, tadi saya sudah contohkan. Kalau saya lompat
Saya tunduk dengan hukum. Tuhan tunduk dengan hukum. Dia menciptakan, dia tunduk dengan hukum itu. Karena hukum itu adalah Tuhan. Aku adalah contoh. Ketika saya lompat, pasti. Katakan pasti. Berarti hukum itu pasti. Gitu, Bu. Kalau pasti, kenapa Anda ragu? Itu pertanyaannya. Kalau pasti, kenapa bimbang? Kenapa khawatir? Allah bilang gini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya berkata, besok pasti siang. Setuju? Katakan setuju. Besok pasti siang. Yang setuju katakan amin. Itu kan pasti. Contoh, ketika saya angkat diri saya ke atas, pasti turun. Setuju ya? Komen ya. Contoh nih. Saya lompat ya. Coba hitung dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jatuh. Pasti. Ini yang saya mau garis bawah. Kalau ibu menabung, pasti. Mantap. Bentar dulu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa kau tak menabung? Itu persoalannya. Itu. Hati ini keras kepala. Dan ini atau ulku membeli. Gini, pelan-pelan bilang. Orang Batak, ini sebentar, saya bukan sukuisme. Tapi saya menunjukkan diri saya. Orang Batak, kalau bertobat, paling tinggi dia kasih ayam. Hari Natal. Sehat matong. Mau bertobat, memang. Boleh tiba. Kamu panuki ayam. Tapi kalau Tionghoa bertobat dikasih cunyu, babi. Kelihatan. Bukan karena Tuhan lebih sayang ke Chinese. Sorry. Bukan Tuhan lebih sayang Chinese. Bukan. Saya baru baca dari Alkitab. Tergantung apa yang kamu tabur. Halo. Ishak. Di Afrika, ini sukuisme luar biasa. Di Afrika ditanamkan setiap kulit hitam itu budak. Karena itu didoktrin. Setiap kulit putih jadi kepala. Itu doktrin, itu saraf otak, itu ajaran dunia. Ajaran Tuhan adalah hukum tabur tuan. Ketika Bapak Ibu berani menabur, pasti menuai. Katakan amin. Saya ada ilustrasi mengenai jeruk ini. Buah jeruk, benih jeruk, buah jeruk, pohon jeruk. Seorang petani yang menanam jeruk, diambil benihnya. Satu benih jeruk berpotensi jadi satu pohon jeruk. Satu pohon jeruk berpotensi 100 buah jeruk. Paham ya? Setuju ya? Ini saja sudah sakral sekali. Satu taburan Anda bisa menuai 100 lebih. Katakan ya? Setelah sudah ada buah jeruk yang banyak, 100 biji, 100 buah, petani akan menuai semuanya. Pertanyaan saya, dari 100 buah yang diambil, apakah semua dia makan? Apakah semua dikonsumsi? Apakah semua dijual? Atau tidak? Saya kasih gambaran. Petani tidak pernah menjual semuanya. Dia akan manage, atur, sebagian dari 100 itu diambil benihnya dan ditabur kembali. Saya buka finansial kita. Anda dapat 5 juta dari kerjaan. Kenapa tidak berhasil? Kau makan semua 5 juta itu. Iya, akhirnya negara setan. Negara setan 5 juta. Umurnya berapa? 54 tahun, bisa pensiun. Masih 5 juta. Kenapa? Tidak tahu hukum ini. Dulu saya gajinya hanya 150.000. Kalau itu 1 juta THR. Mimpi. Jadi boy.
Bisa mengerti ini. 10%, 15% saya ambil, saya tabur. Sometimes di gereja, sometimes makan kawan. Dan tidak heran, 100 kali lipat. Saya berdoa untuk seluruh jemaat hari ini. Ketika Anda mengerti konsep hukum tabur tuai, pertanyaannya, apakah Anda melakukan bagianmu atau tidak? Saya mau encourage, saya mau nantang. Push yourself, dorong dirimu untuk menabur. Anda lihat, taburan itu akan menuai. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Takkan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan. Siang dan malam, ini adalah kebenaran, ini adalah hukum. Menabur berkaitan dengan proses ketika Anda berusaha, ketika Anda berjuang, ketika Anda punya kejujuran, ketekunan, kreativitas, kesabaran untuk mendapatkan hasil. Etos kerja seperti harus dimiliki oleh orang percaya. Amsal 12:24 bilang gini, tangan orang rajin, katakan rajin, ini juga taburan. Anda yang rajin, itu menabur, Pak. Menuai apa? Kekuasaan. Tetapi kemalasan, itu juga taburan. Tuaiannya apa? Kerja paksa. Ayat 27. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Dia tabur kemalasan, dia tuai kosong. Tetapi orang yang rajin, orang yang menabur rajin, rajin sekolah, rajin kerja, rajin usaha. Pak, Bu, suatu waktu ini saya akan bahas ini. Jangan puas dengan kerja 8 jam. Jangan puas dengan usaha 8 jam. Alkitab berkata, jangan izinkan tanganmu malas. Di malam hari Anda create bisnis, Anda double porsi. Next time saya bahas. Orang malas tidak akan menangkap buruan, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika seseorang menjadi sangat kaya, biasanya orang itu akan ketemu sama orang yang cemburu, orang iri hati. Lalu mereka mencari segala daya untuk membuatnya jatuh terperosok. Sumur-sumur Ishak pada zaman itu sangat vital untuk kehidupan domba, air untuk kambing sapi, lembu. Menutup sumur sama artinya membunuh seluruh kawanan domba. Tapi reaksi Ishak, kan Filistin berusaha menutup, berusaha menghalangi usaha dari Ishak. Tapi Filistin berjuang berulang kali mematikan bisnisnya Ishak. Tapi apa respon Ishak? Ishak sangat luar biasa. Dia tidak balas karena ia tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Next slide. Ishak seorang yang tenang dan peacemaker. Inilah rahasia ketiga untuk kehidupan yang diberkati. Pengusaha yang tidak tenang, dia akan gagal. Karyawan yang tidak tenang akan gagal dan tidak akan bisa naik ke jabatan. Kejadian 26 ayat 22 bilang ini. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kalongan kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dijahati oleh orang Filistin, tidak membuat Ishak balas dendam. Pak, Bu, jangan perbanyak musuhmu. Jangan-jangan musuhmu jadi kaya. Oleh sebab itu, kurang-kurangilah musuhmu. Bila perlu, zero for your enemy. Sahabat aja semua. Beberapa kali semuanya dijahili, tapi Ishak tenang. Dia tidak bertengkar. Sampai akhirnya dia dapat sumur namanya Rehobot. Mereka tidak lagi diganggu. Sikap yang langka ini dari Ishak membuat Abimelek, raja orang Filistin, takluk. Bayangkan, raja Filistin takluk, dia yang buat MOU. Musuh-musuhmu akan menjadi sahabat, bahkan memberkatimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kejadian 26,
27. Dan kita akan berdoa. Kejadian 26, 27 bilang gini. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanah? 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Kesimpulan, kunci F, Pak. Kesimpulan, ada 3 rahasia Ishak menjadi sangat diberkati. Anda boleh capture ini. Yang pertama, selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, Ishak melakukan bagiannya. Dia menabur dan berusaha. Kalau Anda pengusaha, lihat kalau restoran yang berhasil, ketika dia launching, dia pasti kasih gratis ke sekitarnya. Dia nggak mau prinsip. Bahkan orang narkoba, ya, dia kasih free dulu kan, gratis dulu, baru dia jual. Itu filosofi hidup. Jadi gini, kalau kita pengen karunia yang mau aktif, katakanlah karunia yang mengajar, ngajar orang lain dengan gratis. Jangan langsung kayak gini. Ajar dulu aja gratis. Training gratis. Edukasi gratis. No fee. Gak ada bayar. Lihat, Anda sedang menyuburkan gift-mu. Pebisnis itu. Hampir semua orang kaya di dunia ini pasti dia kasih ke yayasan. Ini poinnya. Tuhan lihat, kalau engkau diberkati, bisa nggak engkau jadi berkat bagi orang lain? Itu Pak, Bu. Kalau kamu hanya simpan uangmu, simpan giftmu, simpan hartamu, Tuhan lihat, oh hanya dia yang diberkati. Stoplah, stuck, mentok sampai ke plafon. Walaupun suara merdu, suara 3, mungkin beda tipis sama malaikat, tapi kalau tidak bisa memberkati orang lain, stuck. Ishak mengerti ini. Pak Gembala sedang membangun sumur, 40 sumur rencananya di NTT. Sumur hampir 100 juta. Kering, tidak 100 meter toh. Berbuat air. Dan kesaksian beliau, dia keluarin berapa? Berarti 40 kali 100 ya? 4 M, kurang lebih. Sekali. Kemudian dapat proyek. Tiap bulan dapat 4 M. Ngopi kita, cerita. Tiap bulan dapat 4 M. Selama setahun. Dia keluarin 4 miliar, tapi dia tiap bulan. Saya bilang, ini filosofi hukum tabur tua. Hari ini saya mengajak Anda. Tidak ada rahasia kaya. Jangan bilang, oh dia itu diutus menjadi kaya. Tidak. Rahasianya ini. Niscaya, sekalipun umur sudah 70 tahun, tidak mengenal umur. Ketika Anda lakukan ini, pertama, selalu dekat sama Tuhan. Yang kedua, berusaha dan menabur. Yang ketiga, tenang aja. Cari damai. Peacemaker. Lihat. Apa yang kau kerjakan berhasil.